Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dengan Bapak Zulkarnain, Guru Bahasa dan Sastra Indonesia pada SMA Swasta Karanuai Kabubag, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, izinkan saya berbagi praktik baik tentang menguatkan profil lulusan murid melalui pendekatan pembelajaran mendalam berbasis Canva dan Waycron. SMA Swasta Karanu merupakan salah satu SMA yang berada di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan jumlah siswa sebanyak 620 orang pada tahun pelajaran 2025-2026. Sejak tahun 2024, SMA ini telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dalam menerapkan kurikulum Merdeka, salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan yaitu pendekatan pembelajaran mendalam. Pendekatan pembelajaran mendalam adalah sebuah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Pembelajaran ini penting dilakukan mengingat pembelajaran saat ini tidak hanya berfokus pada pencapaian pengetahuan kognitif semata, tetapi juga pengembangan karakter, keterampilan berpikir, empati, dan keseimbangan diri peserta didik agar mereka mampu menghadapi tantangan kehidupan nyata secara utuh dan berkesadaran. Materi lokal, materi-materi yang dekat dengan mereka akan lebih cepat memahami. Untuk menumbuhkan iklim belajar yang nyaman, guru menyambut setiap murid di pintu kelas dengan senyum dan sapaan hangat. Alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Satu orang siapa yang bisa bawa kita dalam doa? Selanjutnya, pada kegiatan inti, guru memfasilitasi murid untuk secara sadar memahami dan mengamati materi pembelajaran yang tersedia dalam bentuk video, modul ajar, atau sumber lain yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Usai mengamati video pembelajaran dan mengeksplorasi bahan ajar atau modul ajar, guru menghadirkan ice breaking untuk membuat rasa senang dalam pembelajaran. Tentu, murid dapat terhubung secara emosional sehingga lebih mudah memahami, mengingat, dan menerapkan pengetahuan. Bentar, siapakah yang akan menjawab pertanyaan Pak Guru kita ya? Siapa ini? Siapa ini? Drama itu apa, Deborah? Drama adalah bentuk karya sastra yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui dialog yang Agar lebih dalam pemahaman murid terhadap materi pembelajaran, guru menyiapkan bahan ajar berbarcode yang lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal murid. Bahan ajar ini dapat dibuat dan disusun dengan menggunakan bantuan AI. Untuk mengaplikasikan pemahaman, murid dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk berdiskusi dan berkolaborasi menyusun potongan pajal berisi teks drama berdasarkan panduan gambar rumah adat Sumba. Kegiatan ini melatih murid untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan kreativitas dalam mengonstruksi pengetahuannya. Setelah puzzle tersusun dan dianalisis menjadi teks drama utuh, murid mempelajari serta membagi peran sesuai karakter, ekspresi wajah, intonasi suara, dan gerak tubuh masing-masing. Selanjutnya, setiap kelompok memperagakan drama yang telah mereka pelajari melalui kegiatan presentasi. Kami yang akan diam saja. Lagu ini bukan peran sungguhan. Kita datang untuk menjaga adat, bukan untuk membalas dendam. Tahan amarahmu lagu. Kelompok 1 bisa. Kelompok 1 bisa. Pakai bahasa gaul. Lo sapa gue sapa lo gue en. Pertanyaannya adalah, coba dengarkan baik-baik ya.
Pertanyaannya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah yang meyakinkan penulis dan pembaca. Oke, tepuk tangan dulu. Drama. Untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran, saya melakukan asesmen sumatif menggunakan Y-Ground Mode Kertas. Aplikasi ini sangat cocok digunakan bagi siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi karena tidak memerlukan perangkat digital. Selain menarik dan interaktif, asesmen ini membantu guru memperoleh data perkembangan siswa secara cepat, tepat, dan transparan. Melalui Y-Ground, siswa juga dapat langsung melihat hasil asesmennya, sehingga proses evaluasi menjadi lebih bermakna dan mendorong motivasi belajar mereka. Di samping saya sebagai guru mata pelajaran, saya juga bertugas sebagai guru wali, yaitu guru yang selalu mendampingi perkembangan akademik, keterampilan dan karakter siswa secara berkelanjutan. Pada kesempatan ini, saya sedang membina dan mengembangkan karakter, keterampilan, serta kompetensi murid agar memiliki budi pekerti yang baik. Untuk memberikan dampak positif bagi rekan sejawat, saya aktif berbagi praktik baik melalui berbagai kegiatan webinar. Selain itu, saya juga berkontribusi dalam organisasi sosial keagamaan sebagai Sekretaris MUI dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumba Tengah. Hai, perkenalkan nama saya Eurenia Maretariku. Hari ini kami sangat bahagia dan senang karena materi yang disampaikan oleh Pak Zul sangat menarik dan interaktif. Kami dapat menonton video pembelajaran, menyusun puzzle, dan bermain game. Dan di akhir pembelajaran, kami dapat bermain kuisis interaktif. Coba scan sakunya. Hijau atau merah? Nggak usah dekat-dekat. Ibu nanti sejumlah siswa misalnya 20 itu akan terdeteksi semua di sini. Yang belum siapa itu akan terdeteksi. Terima kasih Pak Jul atas pembelajaran hari ini, sangat memuaskan sekali. Awalnya saya itu tidak tahu cara penggunaan kuisis berbasis offline. Saya itu berpikir bahwa kuisis itu semuanya mode online. Dan hari ini saya betul-betul tahu kalau kuisis itu bisa pakai scan barcode seperti ini. Ini sangat membantu sekali untuk kami, apalagi di sekolah kami itu anak-anak memiliki keterbatasan di HP. Jadi dengan adanya ini sangat membantu sekali. Terima kasih Pak Jul atas ilmunya. Tuhan Yesus. Perkenalkan, saya Kepala SMA Swasta Karanway Kabubag. Salah satu guru bahasa Indonesia kami yaitu Bapak Jul Karnain. Beliau sudah mengabdi di SMA Swasta Karanway Kabubag 15 tahun. Dan dalam proses ketika kami melihat Pak Jul ini adalah salah satu rekan kerja kami yang punya dedikasi, punya kemauan yang tinggi, serta memiliki etos kerja yang sangat baik. Kalau mau dilihat jarak yang ditempuh antara rumah dengan sekolah cukup jauh. Itu menghabiskan waktu 45 menit dari rumah ke sekolah, bahkan 1 jam. Dan bukan itu saja, Pak Jul ini memiliki banyak potensi. Di samping sebagai seorang guru bahasa Indonesia, beliau ini juga aktif di setiap platform media sosial, termasuk media pembelajaran itu seperti Canva, Quizizz. Dan juga yang paling membanggakan adalah Pak Jul ini merupakan super training dari Y-Ground. Tentu bekal yang dimiliki ini menjadi salah satu yang kami syukuri, dan kami bisa lihat praktek baik dalam proses pembelajaran itu kelas menjadi hidup karena penggunaan aplikasi ini di mana ada kolaborasi antara guru dan siswa. Dan kami bisa lihat di situ ketika apalagi jam siang hari ya, anak-anak tidak merasa bosan, mereka semangat dan antusias mengikuti pembelajaran karena dibantu dengan fitur-fitur dari aplikasi tersebut.